Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas topik pertemuan keempat pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, yaitu mengenai proses adaptasi fisiologis ibu dalam masa kehamilan. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, diharapkan teman-teman nantinya setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman dapat mengetahui tentang proses adaptasi pada ibu hamil pada beberapa sistem, yaitu sistem endokrin, reproduksi, pernafasan, perkemihan, pencernaan, kardiovaskuler, integumentum, muskuloskeletal, persarafan, dan juga ada perubahan berat badan. Baik, kita akan mulai pada sistem endokrin. Iya, kita tahu kalau ada perubahan yang terjadi pada ibu hamil pada sistem endokrin biasanya berhubungan dengan hormon, itu ada yang namanya HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, di mana hormon ini diproduksi selama masa kehamilan dihasilkan oleh trofoblast sejak hari ke-7 setelah fertilisasi. Nah, baru dapat terdeteksi sendiri hormon ini adalah kira-kira di hari ke-10 dari kehamilan. Setelah trofoblast berimplantasih di endometrium atau di dinding rahim, akan bisa terdeteksi kurang lebih 2 minggu pasca fertilisasi atau pasca pembuahan di urin klien atau di urinnya ibu hamil. Nah, HCG ini perannya di awal pada masa kehamilan itu fungsinya untuk mempertahankan corpus luteum sebelum adanya plasenta. Jadi di awal itu yang bertugas adalah corpus luteum karena plasenta belum terbentuk. Gitu. Nanti nilai HCG akan puncaknya biasanya pada usia kehamilan 8-10 minggu. Ya, hormon berikutnya adalah hormon progesteron, teman-teman, di mana pada awal kehamilan hormon ini dihasilkan oleh corpus luteum. Nah, hormon progesteron ini bisa menurunkan tonus otot polos gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin terjadi akibat dari pengaruh hormon progesteron. Salah satunya adalah menghambat atau melemahkan ya, menurunkan motilitas lambung gitu. Jadi akan bisa terjadi mual pada ibu yang hamil. Berikutnya adalah aktivitas dari kolon, dari usus itu menurun sehingga menyebabkan adanya konstipasi atau kesulitan buang air besar. Begitu juga dengan tonus vesika urin menurun, jadi ada urin yang statis atau urin yang diam atau tidak dikeluarkan. Nah, fungsi berikutnya itu juga bisa menyebabkan menurunkan tonus vaskuler, di mana bisa ada tekanan diastolik yang menurun. Berikutnya bisa meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan cadangan lemak, dan memicu perkembangan payudara. Tapi yang teman-teman perlu ingat tuh paling gampang adalah progesteron itu fungsinya melambatkan. Jadi tonus-tonus otot biasanya akan melambat, di mana pastinya yang paling sering terjadi adalah berhubungan dengan saluran pencernaan atau sistem pencernaan. Jadi ibunya bisa mual, ibunya juga bisa konstipasi akibat ada aktivitas usus yang menurun. Berikutnya adalah estrogen, gitu ya. Di mana pada awal kehamilan sumber utama penghasil estrogen ini adalah ovarium, gitu ya. Si estrogen ini memicu pertumbuhan uterus, lalu bersama progesteron memicu pertumbuhan payudara bertambah besar ya pada ibu hamil dan membuat serviks menjadi elastis dan juga melunak. Tapi hormon estrogen ini juga bisa menyebabkan retensi air. Berikutnya adalah hormon plasenta laktogen atau HPL. Ini diproduksi oleh syncytiotropoblast, bersifat antagonis terhadap insulin, di mana dia bisa meningkatkan metabolisme maternal menggunakan cadangan lemak. Nah, terus fungsi yang paling utama dari hormon plasenta laktogen ini adalah mencegah terjadinya penolakan janin oleh tubuh ibu. Jadi kalau teman-teman tahu kan sebenarnya janin itu adalah dianggapnya benda asing awalnya oleh tubuh gitu ya, tapi berkat ilmu dan kuasa Allah adalah yang namanya hormon HPL ini, hormon plasenta laktogen, yang bisa menyebabkan tubuh mengenalinya itu bukan benda asing gitu. Jadi kalau tubuh menganggap benda asing kan pastinya si janin itu akan berusaha untuk dikeluarkan. Tapi akibat juga dari hormon adanya HPL ini, tubuh bisa menerima si benda asing tersebut atau si janin tersebut.
Maka apabila ada terjadi HPL rendah itu bisa menyebabkan ibu mengalami abortus atau keguguran, preeklamsi, ataupun mulahidatidosa. Sedangkan apabila HPL-nya terlalu tinggi bisa terjadi kehamilan kembar, tumor pada plasenta, dan juga diabetes. Nah, untuk hormon relaksin ini diproduksi oleh corpus luteum, jumlah tertingginya pada trimester 1, berperan pentingnya pada pelunakan ligamen tulang panggul dan bersama progesteron menjaga uterus tetap tenang dari kontraksi. Berikutnya adalah hormon prolaktin, teman-teman, di mana wanita hamil memiliki kadar prolaktin yang tinggi untuk sebagai persiapan payudara untuk menyusui. Kadarnya meningkat 10-20 kali seiring juga peningkatan estrogen. Jadi semakin estrogen meningkat, maka prolaktinnya juga akan meningkat. Ini berasal dari hipofisis. Lalu mekanisme kerjanya adalah menekan terjadinya ovulasi, gitu ya. Berikutnya adalah kita masuk ke sistem reproduksi. Nah, di sini ada perubahan teman-teman yang terjadi pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah di uterus, di mana di sini ada gambar yang terlihat ya teman-teman. Ada gambar perut, terus ada angka 12, 16, 22, 28 sampai dengan 38 itu yang menunjukkan minggu. Tuh, jadi kita nantinya teman-teman diharapkan bisa untuk mengetahui tinggi fundus uteri dari seorang wanita hamil gitu ya. Jadi teman-teman perlu nih menghafalkan dimana pada ibu yang tidak hamil itu uterusnya kira-kira 30 gram, sekitar 30 gram. Lalu pada kehamilan 8 minggu itu sebesar telur bebek. Jadinya saat kita melakukan palpasi atau perabaan di atas perutnya ibu itu masih belum teraba teman-teman untuk usia kehamilan 8 minggu. Nah, kira-kira baru bisa teraba itu di kehamilan 12 minggu. 12 minggu itu di mana? Di 3 jari atas simpisis. Nah, teman-teman kalau belum ada yang tahu simpisisnya masing-masing di mana, teman-teman bisa tahu di atas bulu pubis itu ada tulang ya. Nah, itu namanya tulang simpisis. Pada kehamilan 12 minggu, kita letakkan 3 jari di atas simpisis tersebut dan kita bisa merasakan adanya balotemen ya, atau adanya ini seperti sesuatu yang keras gitu ya, tahanan atau ya tahanan, ada tahanan yang terasa itu dia 12 minggu berarti 3 jari di atas simfisis. Nah, kita masuk lagi tambah 4 minggu jadi 16 minggu. Pada 16 minggu itu di mana sih saat kita mempalpasi ibunya atau meraba perut ibunya, teraba antara pertengahan antara simfisis dan pusat. Pusat itu pusar ya, teman-teman. Lalu pada kehamilan 20 minggu itu sekitar 2-3 jari di bawah pusat. Kalau untuk kehamilan 24 minggu atau setara dengan 6 bulan itu sepusat. Nah, sampai sepusat batasnya. Untuk kehamilan 28 minggu itu 3 jari di atas pusat. Kehamilan 32 minggu itu kita akan meraba tahanan di antara pertengahan antara pusat dan PX. PX itu prosesus sifoideus, teman-teman, di dekat ulu hati. Lalu pada kehamilan 36 minggu biasanya kita akan meraba 3 jari di bawah PX. Nah, kalau tadi itu perabaan ya teman-teman, mengukur tinggi fundus uteri berdasarkan perabaan. Sedangkan ini mengukur tinggi fundus uteri menggunakan Matlin. Nah, yang menciptakan itu, yang menemukan itu namanya McDonald's, teman-teman. Jadi ini pengukuran TFU berdasarkan McDonald's. Teman-teman diharapkan diingat ya. Pengukuran berdasarkan McDonald's di mana kira-kira 22 sampai 28 nih, sekitar 24 sampai 25 cm teman-teman kalau diukur tinggi fundus uterunya. Kita menggunakan Matlin alat ukur ya. Itu nanti di kira-kira dia 28 minggu 26,7 cm di atas simfisis, 30 minggu sekitar 29 sampai 30 cm di atas simfisis, dan berikutnya. Juga ada beberapa referensi itu memberitahu kalau misalkan McDonald itu biasanya tuh sekitar plus minus 2 sampai 3 cm dari usia kehamilan gitu. Jadi kalau misalnya contohnya dia 30 minggu, dia bisa di kira-kira 32 cm atau malah dia di 28 cm. Jadi gitu. Nah, untuk serviks uteri sendiri terjadi hipervaskularisasi, teman-teman. Jadi banyak aliran darah yang ke sana. Maksudnya akibat dari stimulasi hormon estrogen dan pelunakan akibat progesteron. Jadi ada namanya tanda gudel, teman-teman, di mana serviks uteri itu lebih lunak.
Lalu akibat hormon estrogen tuh ada sekresi lendir serviks yang meningkat. Biasanya makanya ibu hamil di awal itu akan mengalami keputihan. Nggak di awal aja sih, bisa sampai akhir kehamilan pun dia mengalami keputihan. Tetap keputihan itu dianggap normal itu apabila dia tidak berbau, tidak berwarna kehijauan gitu ya, tidak menimbulkan gatal. Nah, untuk berat uterus wanita yang tidak ada hamil, tadi kita sudah bahas ya, sekitar 30 gram. Nanti kira-kira kalau wanita hamil itu sekitar bisa mencapai 1000 gram atau 1 kilo. Untuk perubahan yang terjadi pada vagina ada hipervaskularisasi ya, aliran darah yang banyak gitu ya. Itu terjadi warna merah keunguan ataupun kebiruan, disebutnya tanda Chaplet teman-teman. Jadi vaginanya ibu hamil itu akan berbeda dengan vaginanya wanita normal, di mana vaginanya ibu yang sedang mengandung itu biasanya dia berwarna lebih keunguan atau kebiruan gitu, akibat adanya pembuluh darah yang banyak di sana. Lalu pH berubah dari 4 menjadi 6,5, lebih asam ya. Wanita hamil juga jadi lebih rentan terhadap infeksi jamur, tadi berhubungan dengan yang saya sebut di awal, ada keputihan. Nah, itu. Lalu ada hipervaskularisasi, hipersensitivitas menyebabkan libido meningkat pada trimester 2. Libido itu keinginan untuk melakukan hubungan seksual ya teman-teman. Nah, perubahan pada ke ovarium sendiri itu sejak kehamilan 16 minggu fungsinya diambil alih oleh plasenta, karena plasenta sudah terbentuk nih teman-teman di usia kehamilan 4 bulan atau 16 minggu. Selama kehamilan ovarium tenang gitu ya, tidak terjadi pematangan folikel baru karena tidak ada ovulasi atau ovum yang matang ya. Jadi tidak ada siklus menstruasi yang terjadi pada masa kehamilan. Untuk perubahan payudara sendiri itu terjadi pengembangan duktus. Duktus itu saluran teman-teman. Duktus atau saluran air susu akibat pengaruh hormon estrogen. Lalu sel-sel asinus itu bertambah karena pengaruh dari hormon progesteron, ada hipertrofi atau penambahan jaringan, pertambahan sel-sel asinus, dan produksi zat-zat kasein, laktoalbumin, sel lemak, kolostrum, berhubungan dengan hormon laktogenik plasental. Itu jadi nantinya di mana ibu yang hamil itu biasanya akan payudaranya bertambah besar. Nah, untuk kolostrum sendiri sebenarnya sudah ada referensi yang menyatakan bisa dikeluarkan pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Walaupun kita tahu biasanya akan lebih banyak yang keluar pada saat ibunya melahirkan ya. Tapi itu sebenarnya ada referensi yang menyebutkan memang sudah bisa ada ibu hamil yang mengeluarkan kolostrumnya. Pada sistem pernafasan ada beberapa hal yang bisa terjadi perubahan, yaitu di mana konsumsi oksigen meningkat sekitar 30 sampai dengan 40% yang tujuannya untuk metabolisme janin, uterus dan juga plasenta. Lalu untuk keluhan sendiri yang bisa terjadi di kehamilan 8 bulan atau 32 minggu itu, di mana uterus semakin membesar sehingga ibu menjadi sesak akibat ada diafragma yang bergeser sekitar 4 cm. Pada peningkatan hormon estrogen bisa menyebabkan peningkatan vaskularisasi pada sistem pernafasan atas, juga ada kenaikan volume tidur sekitar 40%. Untuk efek hormonal sendiri ada pengenduran otot ligamen sehingga diafragma terdorong dan ibu hamil bernafas menjadi lebih dalam. Untuk sistem perkemihan ada peningkatan volume darah dan curah jantung di mana menyebabkan volume urin juga ikut meningkat. Pada trimester 2, kehamilan trimester 2 sekitar usia kehamilan 14 sampai dengan 28 minggu itu aliran darah ke ginjal meningkat sampai dengan 70 hingga 80%. Pada awal kehamilan, laju filtrasi glomerulus atau GFR dan aliran plasma ginjal RPF meningkat sampai dengan 50%. Jadi kerja ginjal akan lebih berat. Lalu GFR meningkat 50 sampai 60%. Pada trimester 1, ibu biasanya akan mengeluh sering buang air kecil karena uterus membesar sehingga menekan kandung kemih. Nah, untuk trimester 3, ibu hamil banyak yang mengeluh sering buang air kecil karena kepala janin mulai turun ke panggul. Perubahan pada sistem pencernaan ya, untuk akibat dari pengaruh hormon estrogen itu meningkatkan aliran darah di mulut sehingga gusi mudah rapuh, namanya gingivitis ya, atau ibu hamil biasanya ada yang mengeluhkan kalau gusinya berdarah. Lalu untuk progesteron sendiri itu menyebabkan tonus sphincter esophagus melemah sehingga ada relaksasi istirahat dari otot-otot polos yang ada di sana, menyebabkan reflux atau
balik ya, aliran balik, sehingga menyebabkan nyeri pada ulu hati. Atau kita juga nantinya akan ketemu namanya heartburn ya, nyeri pada ulu hati. Akibat pengaruh hormon progesteron juga menurunkan motilitas lambung ya, pergerakan lambung, sehingga bisa menyebabkan konstipasi. Untuk hormon estrogen dan HCG yang meningkat, itu juga menyebabkan mual muntah pada pagi hari yang sering disebut dengan morning sickness. Nah, kalau jika ada mual muntah yang berlebihan, lebih dari 10 kali per hari, sampai ibunya mengalami dehidrasi, biasanya nanti kita mengarahnya ke hiperemesis gravidarum. Perubahan pada sistem kardiovaskular sendiri itu ada retensi cairan akibat dari bertambahnya beban volume dan juga curah jantung, karena ibu hamil tidak hanya jantungnya bekerja memompa untuk aliran seluruh tubuhnya, tetapi dia juga harus memompa aliran darah ke janin. Nah, ada hemodilusi di mana bisa terjadi anemia, HB turun sampai dengan kira-kira 10% gitu ya. Lalu ada pengaruh hormon sehingga tahanan perifer vaskular menurun, dan tekanan darah sistolik pada ibu hamil pada trimester 1 biasanya bisa turun 5-10 mm hidrogirum, disebabkan oleh vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah perifer akibat perubahan hormonal. Curah jantung pun bertambah teman-teman pada ibu hamil itu 30-50%, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau dia tidak hanya memompa darah untuk tubuhnya dia dari kepala sampai kaki, tapi dia juga harus memompa darah ke janin yang ada dalam kandungannya, sehingga jelas curah jantung akan pastinya bertambah. Volume darah juga bertambah, itu sampai dengan 50%. Lalu pada trimester 2 biasanya detak jantung janin bisa meningkat 10-15 kali per menit. Pada sistem integumentum atau berhubungan dengan kulit ya, itu kita tahu nanti pada ibu hamil ada yang namanya linea nigra, ada striae gravidarum, lalu ada hiperpigmentasi dan juga kloasma. Terjadi hiperpigmentasi, kulit menjadi lebih gelap itu akibat adanya peningkatan hormon melanocyte stimulating atau MSH, melanocyte stimulating hormone. Nah, hiperpigmentasi itu biasanya terjadi pada muka, leher, payudara, perut, lipat paha, dan juga aksila atau ketiak. Hiperpigmentasi pada muka kita sebutnya namanya kloasma gravidarum teman-teman, atau kehitaman gitu ya pada pipi ibu biasanya. Nah, hiperpigmentasi pada perut ada garis yang berwarna kehitaman, itu disebut linea nigra. Biasanya ada pada primi gravida. Nah, untuk multigravida atau ibu yang sudah hamil lebih dari satu ya, itu biasanya nanti kita ketemunya linea alba. Jadi bukan lagi nigra tapi biasanya sudah alba, sudah jadi putih. Nah, untuk perubahan keseimbangan hormon, ada perubahan penebalan pada kulit, pertumbuhan rambut dan kuku yang akan lebih cepat juga. Lalu juga ada perubahan aktivitas kelenjar meningkat, sehingga ibu-ibu hamil biasanya akan lebih sering berkeringat atau mengeluarkan keringat yang lebih banyak. Untuk peregangan kulit itu karena kulitnya melebar ya teman-teman, perut yang tadinya nggak diisi janin sekarang melebar, membesar diisi janin, jelas ada peregangan sehingga timbulnya yang namanya striae lividae pada primigravida dan striae albicans pada multigravida. Ini bisa dilihat ya teman-teman gambarnya, yang namanya paling kiri itu striae gravidarum tuh ya. Lalu yang muka itu namanya kloasma gravidarum. Kalau yang paling bawah itu garis memanjang dari simfisis sampai ke pusat sampai ke PX, itu namanya linea nigra. Untuk perubahan metabolisme sendiri, basal metabolic rate itu meningkat sekitar 15-20% pada akhir kehamilan, dan kalori ibu hamil itu meningkat bisa sampai dengan 2.300 kalori per hari, atau tambahannya tuh sekitar 500 kalori ya per hari. Untuk kebutuhan protein 1 gram per kilogram berat badan per hari untuk menunjang pertumbuhan janin. Jadi protein ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan kan, memang fungsinya protein, baik protein hewani maupun nabati. Jadi jangan lupa nantinya disarankan ibu untuk memakan berbagai macam protein, ayam, ikan, telur, daging, udang gitu ya. Nggak lupa protein nabatinya dari kacang-kacangan, baik tempe, tahu, kacang kedelai, kacang polong, dan lain-lain. Untuk kadar kolesterol plasma meningkat bisa sampai 300 gram per 100 ml. Kebutuhan kalsium, fosfor, magnesium,
itu juga meningkat, di mana juga dibutuhkan ferrum ya, atau zat besi. Untuk metabolisme karbohidrat sendiri, pada kehamilan normal itu terjadi kadar glukosa plasma ibu yang lebih rendah karena adanya ambilan glukosa sirkulasi plasenta meningkat, lalu ada produksi glukosa dari hati yang menurun, produksi alanin salah satu prekursor gluconeogenesis menurun, lalu ada aktivitas ekskresi ginjal yang meningkat, dan efek-efek hormon gestasional seperti HPL, hormon-hormon plasenta lainnya. Juga selain itu terjadi juga perubahan metabolisme lemak dan asam amino, di mana terjadi peningkatan aktivitas enzim-enzim metabolisme pada umumnya. Untuk perubahan pada sistem muskuloskeletal sendiri, ada yang namanya lordosis progresif, teman-teman. Itu gimana gambaran karakteristik pada kehamilan normal, di mana posisi ibu itu dia lebih perutnya lebih maju ke depan dan punggungnya ke arah belakang ya, gitu. Jadi lebih maju gitu. Akibat dari mobilitas sendi sakroiliaka, sakrokoksigel, sendi pubis bertambah besar, menyebabkan rasa tidak nyaman di bagian bawah punggung, khususnya pada akhir kehamilan gitu ya. Jadi nanti akan banyak, biasanya ibu mengeluh nyeri pada punggung bagian bawah. Juga biasanya ada rasa pegal, mati rasa, dan lemah dialami pada anggota badan bagian atas. Nah ini teman-teman gambaran dari lordosis fisiologis itu. Postur tubuh perempuan hamil yang benar ada di poin B, sedangkan yang salah itu di poin A gitu, dimana posisinya tidak sesuai dengan garis sumbu tubuh. Pada sistem persarafan juga terjadi perubahan ya teman-teman, itu akibat dari kompresi syaraf panggul, akibat dari pembesaran uterus menyebabkan perubahan sensori di tungkai bawah di kaki ya. Lalu ada lordosis dorsolumbar menyebabkan nyeri akibat tarikan pada syaraf. Itu ya, kita tahu tadi harusnya lordosis fisiologis. Lalu ada edema atau udem yang melibatkan syaraf perifer sehingga menyebabkan carpal tunnel syndrome pada trimester akhir kehamilan. Juga bisa ada rasa gatal di tangan akibat posisi tubuh yang membungkuk berkaitan dengan tarikan pada segmen flexus brachialis. Untuk perubahan pada sistem imun atau kekebalan sendiri, kadar imunoglobulin tidak berubah pada kehamilan. Kadar antibodi IgG atau imunoglobulin G ibu spesifik memiliki kepentingan khusus karena kemampuannya melintasi plasenta. Lalu IgG adalah komponen utama dari imunoglobulin janin, in utero, dan periode neonatal dini. IgG adalah satu-satunya imunoglobulin yang dapat menembus plasenta. Sistem imun janin timbul secara dini, dan limfosit akan muncul pada minggu ke-7, serta pengenalan antigen terlihat pada minggu ke-12. Untuk perubahan berat badan sendiri, teman-teman bisa menggunakan rumus IMT ya, BB sebelum hamil per TB kuadrat gitu. Jadi rumus IMT yang normal adalah BB per TB kuadrat, tapi pada ibu hamil kita memakai BB sebelum hamil. Kenapa BB yang dipakai adalah BB sebelum hamil? Supaya kita tahu nih nantinya ibu hamil ini dalam kategori apa IMT-nya, hasil IMT-nya itu dalam kategori apa. Sebelum hamil, apakah dia dalam kondisi yang IMT-nya kurus, normal, overweight, atau obesitas. Jadi saat kita memberikan Penkes, makanan, memproyeksikan makanan dia tuh harus seperti apa, peningkatan berat badannya juga berapa, itu bisa kita proyeksikan dari IMT ini. Hasilnya dia di posisi mana sih? Karena ibu yang sejak sebelum hamilnya sudah obesitas, nggak mungkin kenaikan berat badannya bisa sampai dengan 18 kilo sendiri gitu, karena dia harus sudah dibatasi maksimal selama kehamilan itu dia hanya boleh meningkat sampai dengan 7 kilo gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi dari referensi. Ini tadi ya teman-teman, kita kalau kita sudah mendapatkan hasil IMT-nya ibu kan dapatnya dalam bentuk angka. Nah, kita tinggal masukin dia ke kategori apa? Sangat kurus kah? Kurus, normal, gemuk, ataupun sangat gemuk, atau kita sebut obesitas di sini lebih dari 27 IMT-nya. Nah, kalau pada orang yang normal, taruhlah di sini ya, teman-teman. Normal gizi baik itu IMT-nya 18,5 sampai 25, dia boleh naik selama kehamilan itu 11,5 sampai 16 kilo, teman-teman. Sedangkan ibu yang obesitas hanya boleh maksimal 9 kilo di sini. Gitu.
Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.